Salam saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan salam jumpa kembali bersama, mungkin ada yang baru berjumpa hari ini, baru mendengarkan firman Tuhan, baru bergabung. Semoga Tuhan Yesus juga mendampingi dan memberkati hidup kalian. Saudara-saudari, kembali hari ini dalam masa Paskah, kita akan bersama-sama mendengarkan, merenungkan sabda Tuhan. Dan hari ini dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Mari kita mendengarkan firman. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekeliling dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukan. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang dibuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang mati. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, yang menyingkir pula ke gunung sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Saudara-saudari, hari ini kita mendengar kisah Yesus memberi makan ya kepada 5.000 orang. Itu dikatakan di Galilea. Itu ini adalah tempat di mana Yesus berasal. Ya, berarti dia melakukannya di tempatnya sendiri, tetapi di danau Tiberias, ya, bukan di Nazaret. Lalu apa yang mau kita lihat dalam peristiwa hari ini? Ya, pertama, Yesus mencobai murid-muridnya. Ya, ketika ia melihat banyak orang dan mereka kelaparan, tapi ada keraguan di antara mereka. Tuhan, uang kami hanya segini. Kalau beli roti akan kurang, bagaimana mereka bisa? Oke. Saudara-saudara, dalam peristiwa ini, menjadi murid Tuhan itu kadang bahkan terjadi juga dalam hidup kita. Kita sudah mungkin bertahun-tahun mengikuti Yesus. Ya. Kita bertahun-tahun rajin gereja.
rajin beribadah, rajin berdoa. Tapi kadang masih ada saja waktu di mana kita meragukan Tuhan. Kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita bimbang, kita ragu. Apalagi ketika kita menghadapi masalah dalam hidup. Kadang muncul keraguan, bahkan muncul ketakutan. Mungkin ada orang yang menyalahkan Tuhan ketika ia menghadapi masalah. Jadi di sini kualitas iman seseorang itu bukan tergantung pada seberapa lama dia sudah menjadi anggota gereja, tetapi kualitas seseorang itu terletak pada bagaimana kemampuan ia memahami kehendak Allah di dalam hidup, dan bagaimana ia melihat kebesaran keagungan Allah dalam hidup. Yang berikut bisa memberi makan. Andreas mengatakan, di sini ada seorang anak kecil. Saya lebih fokus kepada bagaimana seorang anak mau berbagi. Dan kita mendengar hari ini ketika mereka sudah selesai makan dan banyak yang lebih. Bukan tersisa, banyak yang lebih. Lebih dari apa yang seharusnya. Memberi dari seorang anak, tapi di sini mau ditekankan. Ketika orang memberi dengan tulus, dengan penuh kasih, dengan keikhlasan, maka disinilah yang disebut dengan berkat. Mungkin kita berpikir 5 roti, ya, tambah 2 ikan, 5 tambah 2 7. Tentu ini matematika manusia, matematika dunia, 5 tambah 2 7. Tapi mengapa 5 tambah 2 oleh Allah adalah 12, bukan 7? Ini adalah perhitungan surgawi. Ini yang perhitungan berkat. Orang yang memberi dengan tulus, orang yang mau berbagi dengan secara ikhlas, maka Tuhan memperhitungkan. Tuhan akan membalas kelimpahan. Dengan kata lain bahwa tidak pernah ada orang yang miskin karena dia memberi dan berbagi dengan ikhlas dan tulus. Tidak ada orang yang menjadi sengsara oleh karena ia memberi. Tidak. Sebaliknya, orang yang sering memberi dilimpahi ke banyak berkat. Tetapi orang yang kaya tetapi tidak memberi, ia tetap miskin. Dia mungkin banyak mengeluh, dia tidak puas. Hidupnya mungkin tidak bahagia. Di sini Yesus mau mengingatkan kita bahwa Allah itu berlimpah karunia, berlimpah rahmat. Tinggal bagaimana kita mau mencari rahmat, mencari berkat, melalui cara hidup. Saudara-saudari, mari kita mempunyai 5 roti dan 2 ikan dalam hidup. Maka jangan pelit, jangan simpan, jangan biarkan dia bertumbuh, jangan biarkan dia membusuk dalam hidup. Tapi mari kita berbagi. Paskah adalah waktu di mana Allah berbagi hidupnya bagi kita. Ia memberikan secara total hidupnya bagi kita. Sehabis-habis. Maukah kita juga merenungkan misteri Paskah ini dengan berbagi hidup kita. Bahkan sehabis-habis. Tapi jangan, kita tidak pernah akan habis. Kita tidak pernah akan dimiskin. Kita tidak pernah akan kekurangan. Tapi sekali lagi, rahmat Allah berlimpah bagi orang yang mau berbagi berkat bagi. Tuhan memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup dan karir. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.